Bismillahirrahmanirrahim. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan sekarang part yang ke-9 atau yang terakhir tentang hisab ini. Yang akan kita kaji adalah mengenai yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Ini sangat didambakan oleh semua orang. Pertanyaannya adalah siapa sajakah mereka? Nah, mari kita lihat. Ya. Mari kita lihat. Masuk surga tanpa hisab itu ada 70.000 dari umatku, kata Rasulullah. Setiap 1.000 membawa 70.000. Berarti 70.000 kali 70.000 4.900.000.000. Masih ada peluang kalau begitu. Ditambah lagi dengan 3 cakupan Allah. Ditambah lagi dengan orang yang mati syahid yang sebenarnya. Karena ada mati syahid kematian itu dilemparkan ke neraka. Dan orang-orang yang benar-benar bertakwa. Mari kita lihat dalil-dalilnya. Pertama hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Haddatsana Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya al-umamu, diperlihatkan kepadaku sekelompok umat ketika Isra Mi'raj, diperlihatkan kepadaku Faja'alan Nabi wa Nabiyani yamuruna ma'ahum rahtu. Jadilah seorang nabi atau 2 orang nabi lewat bersama mereka satu pengikut. Ada nabi yang pengikutnya cuma satu. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Bahkan ada nabi yang tidak ada umatnya, satu orang pun. Hatta rufi ali sawadun azimun, sampailah ditampakkan kepadaku serombongan yang banyak. Jadi satu rombongan banyak itu seperti ada wadahnya di angkasa sana. Qultu ma hadza ummati hadhihi. Aku bertanya, apakah ini umatku wahai Jibril? Qila bal hadza Musa wa qaumuhu. Kata Jibril, tidak, itu adalah Musa dan umatnya. Qila unzur ila ufuq. Kata Jibril, coba lihat ke ufuk sana. Fa idza sawadun yamla'ul ufuq. Apa tiba-tiba aku melihat di sana ada sekelompok umat yang memenuhi ufuk, banyak sekali. Summa qila li unzur hahuna wa hahuna fi afaqis sama. Kata Jibril, coba lihat ke sana itu. Lihat yang ke sana itu. Lihat yang ke sana itu di atas ufuk langit sana. Fa idza sawadun qad mala al ufuk. Maka sungguh dia memenuhi ufuk banyak sekali. Kila malaikat Jibril berkata, hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu. Wa yadkhulul jannata min haula'i sab'una alfan bi ghairi hisab. Dan akan masuk ke dalam surga dari jumlah yang banyak itu 70.000 tanpa hisab. Summa dakhala wa lam yubayyin lahum. Kemudian Nabi masuk ke rumah dan tidak memberi penjelasan kepada mereka. Ketika itu Nabi menceritakan di depan serambi, di depan serambi rumah Nabi. Diceritakan itu. Apa memberikan penjelasan? Fa'afadal qawmu wa qalu nahnu alladziina amanna billahi wa taba'na rasulahu fa nahnu. Maka ributlah kaum sahabat-sahabat itu dan mereka berkata, mungkin kita, karena kita ini orang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul, mungkin kita kali ya. Nah, kemudian ada juga yang berkata, hum wa auladuna alladzina wulidu fil Islam. Atau mungkin anak-anak kita di mana mereka itu ya dilahirkan ketika sudah Islam.
Fa inna ulidna fil jahiliyah, sementara kita dilahirkan pada masa jahiliyah. Jadi mereka ribut. Fabalaghon Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa kharaja fa qala. Sampailah suara ribut-ribut itu kepada Nabi, lalu Nabi keluar lagi ke serambi itu lalu bersabda, hum alladzina la yastarquna wa la yatatayyaruna wa la yaqtawuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada 4 syaratnya kata Nabi. Mereka itu adalah orang yang tidak minta diruqyah, tidak pernah minta diruqyah, dan yang tidak percaya kepada suara burung tatawur, dan yang tidak pernah melakukan terapi besi panas, dan orang-orang yang bertawakal kepada Tuhan mereka. 4. Faqala Uqasyah ibnu Mihsan, berkata Uqasyah ibnu Mihsan, aminhum ana ya Rasulullah, qala na'am. Apakah aku termasuk salah satu dari mereka itu ya Rasulullah? Nabi bersabda, ya, kamu termasuk salah satu. Faqama akharu faqala aminhum ana wa qala sabaqaka biha Uqasyah. Maka yang lain pun berdiri, apakah aku juga termasuk ya Rasul? Maka Nabi bersabda, kalian sudah didahului oleh Uqasyah. Ada 2 makna kata ulama. Yang pertama, Uqasyah lebih dahulu, maka yang lain tidak dapat. Tapi ada yang mengatakan juga Uqasyah di depan, yang lain mengikut di belakang, asalkan memenuhi 4 syarat itu. Nah kemudian dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, an Abi Umamah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa'adani Rabbi azza wa jalla, menjanjikan kepadaku oleh Tuhanku, ayyudkhilal jannata min ummati sab'ina alfan bi ghairi hisabin wala adabin, bahwa akan masuk ke dalam surga dari umatku 70.000 tanpa hisab dan tanpa azab. Ma'akuli alfin sab'una alfan, dan setiap 1.000 membawa 70.000. Wa thalatha hasayatin min hasayati Rabbi azza wa jalla, dan ditambah lagi dengan 3 cakupan tangan Tuhan. Seperti itu. Ya 70.000 kali 70.000 sama dengan 4.900.000.000, tambah dengan 3 cakupan tangan Allah. Tapi syaratnya ini tidak pernah minta diruqyah. Tolong ruqyah saya dong, tolong carikan peruqyah untuk saya. Enggak pernah begitu dia. Walaupun memang ruqyah itu, ya yang ruqyah syar'i itu diperbolehkan. Kemudian tidak melakukan tatayur, suara burung, suara tokek, kuku-kuku masuk ke rumah, pertanda ada tamu. Nggak percaya dia seperti itu. Nah kalau masih percaya, nggak bertaubat, nggak apa. Nah kemudian tidak melakukan menempelkan besi panas pada kulit atau membuat tato. Nggak pernah dia. Kalau pernah bertaubat. Nah kemudian tawakal yang penuh setelah ikhtiar, zikir dan doa. Cirinya tidak ada curiga, tidak ada khawatir, tidak ada cemas, selalu husnuzon dan optimis. Seperti itu. Empat syarat inilah dia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Apa bisa kita memperbaiki kalau kita pernah berbuat? Insya Allah bisa, dengan cara taubatan nasuha, sebagaimana yang sudah kita kaji dalam video sebelumnya. Kemudian orang yang mendapatkan kemuliaan masuk surga tanpa hisab itu adalah orang-orang muttaqin. Ini berikutnya. Model hisab sebagaimana orang-orang muttaqin. Ada 3. Model hisab sebagaimana yang sudah kita pernah sampaikan ada 3. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika Nabi membacakan firman Allah, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Ini orang muslim tasbih tingkat ketiga. Dan di antara mereka ada yang pertengahan, yaitu orang mukmin, dan di antara mereka ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan, orang muttaqin dengan izin Allah. Jadi 3 level. Level pertama muttaqin inilah yang tanpa hisab.
Fa ammal ladzina sabaqu bil khairati fa ulaika alladzina yadkhuluna jannata bighairi hisab. akan masuk ke surga. Maka adapun orang-orang yang mendahulukan kebenaran kebaikan, yaitu orang bertakwa, mereka itulah akan masuk ke surga tanpa hisab. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Mari kita lihat, orang bertakwa itu adalah kedudukan yang paling mulia. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi bukan suku bangsanya, bukan status sosialnya, bukan keilmuannya, tapi ketakwaannya. Belum tentu orang terkenal bertakwa, belum tentu orang yang berilmu itu bertakwa, belum tentu. Jadi ketakwaannya ini yang akan kita lihat. Orang takwa kedudukan yang paling mulia. Ini dia ya. Paling mulia dia, paling atas. Ini akan kita kaji. Yang 2 sampai ke 8 sudah kita kaji pada video sebelumnya. Ciri-ciri orang yang takwa apa saja? Mari sama-sama coba kita lihat ke dalam diri kita. Yang punya furqan, yaitu sifat yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Dia punya sensor gitu. Yang hak mana, yang batil mana, tahu dia. Surah Al-Anfal ayat 29. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan. Tidak hanya itu, dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi furqan itu adalah orang yang bisa membedakan mana perintah, mana larangan. Jangan hanya melihat dari tekunnya ibadah, namun lihatlah sejauh mana ia mampu menghindar dari larangan Allah. Nah, ini takwa. Kalau kita lihat nanti orang rajin ke masjid, orang belum sampai dia sudah sampai. Dari imam, dari khotib, 4 tahun berjalan lurus. Ada seorang ibu memperhatikan setiap hari ke masjid rumahnya. Seandainya dia masih berjaka, aku masih perawan, aku mau jadi istrinya. Seminggu kemudian terbuka kedoknya, uang masjid 10 juta ditilap sama dia. Nggak nyangka ya katanya. Nah, karena itu jangan dilihat dari penampilan ibadahnya saja, tapi sejauh mana dia mampu meninggalkan larangan Allah. Itu orang bertakwa. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'khudhu min ummati khamsa fisalin. Siapa yang mengambil dari umatku 5 hal, katanya, mengamalkannya. Fa ya'malu bihinna aw yu'allimuhunna. Lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Man ya'malu bihinna. Ya, siapa-siapa yang mau mengamalkan itu. Qala qultu ana ya Rasulullah.
Maka Abu Hurairah berkata, aku ya Rasulullah, aku mau, kata Abu Hurairah. Qala fa akhadha bi yadi fa addahunna fiha thumma qala. Lalu Rasulullah mengambil tanganku, kemudian Rasulullah menghitungnya satu persatu, diajarkan satu persatu kepadaku yang 5 itu. Yang pertama kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, ittaqil maharima takun a'badan nas. Hindarilah yang diharamkan Allah, maka engkau akan menjadi hamba Allah yang paling mulia. Jadi hindari yang diharamkan Allah. Itu kunci. Di samping mengerjakan perintah Allah. Ya. Waradu bima qasamallahu laka takun atman nas. Ridolah engkau apa yang telah ditetapkan Allah kepadamu, engkau akan menjadi paling kaya di antara manusia. Bersyukurlah dengan apa yang ditetapkan Allah kepadamu, maka akan menjadi orang yang paling bersyukur, paling kaya di antara manusia. Ya, setelah ikhtiar, zikir, doa, tawakal, apa yang dapat, terimalah, syukurlah, ridolah, kau menjadi orang paling kaya. 2. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, engkau akan menjadi orang yang betul-betul beriman. Jadi, barometer orang beriman itu bagaimana dia kepada tetangganya. Kalau baik, beriman dia beriman. Tapi kalau ngaku beriman, nggak baik, tidak beriman. Kemudian yang berikutnya, wa ahabba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Cintailah orang lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Engkau menjadi orang muslim. Muslim yang kafir. Dia mencintai orang lain sebagaimana kita cinta sama diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya lagi, wala tu'thir ad-dahika fa inna kasrat ad-dahiki tumitul qalba. Dan janganlah banyak ketawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Apalagi kalau ceramah, ya ceramah itu isinya ketawa terus. Begitu pulang ikut ceramah, nanya ke keluarga, macam mana ceramahnya? Enak kali, wah pokoknya semua ketawa. Terus saking enaknya saya nggak tahu apa-apa, ya mati hatinya. Bisa menyerap ilmu, ya ketawa sedikit, ya sebagai penyegar boleh, tapi jangan dari awal sampai akhir ketawa terus. Lawak itu pun mematikan hati. Ya, hati-hati. Baik, makanya sikap orang bertakwa itu perintah Allah dikerjakan. Ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Ya. Wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugilah dia. Harus begitu orang bertakwa. Jadi bukan tidak apa-apa, bikin malas. Sunnah ini jadi begitu. Tapi kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugilah dia. Ini sunnah dalam perspektif ilmu fikih, bukan sunnah dalam ilmu hadis. Beda lagi nanti ngomongnya. Kemudian larangan Allah dihindarkan. Ada larangan haram. Haram itu dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Ada larangan makruh. Nah, larangan makruh ini kalau dikerjakan rugi dia. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Jangan dikerjakan nggak apa-apa. Jangan lama-lama nanti haram. Makruh dibenci. Yang benci siapa? Allah. Allah benci kok kita kerjakan, begitu lah. Kemudian yang subhat, ini ditinggalkan. Apa itu subhat? Subhat ini tidak jelas halalnya dan tidak jelas haramnya. Misalnya dapat duit 100.000 di parkiran, rezeki ini, jangan. Itu subhat. Ambil uangnya, kalau kita tidak ada yang tahu siapa yang punya, masukkan ke kotak infak dakwah di masjid. Ya Allah, siapa yang punya ini, pulangkan kepada dia. Jangan dimakan sama kita, itu subhat. Jadi siapa yang mengerjakan subhat, maka dia bisa terjerumus pada yang haram.
Fama waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram, kata Nabi. Tinggalkan yang syubhat. Nah, kemudian larangan bid'ah. Ini agak pahit ini bid'ah. Apa itu bid'ah? Banyak definisinya. Nah, secara bahasa awam lah, bid'ah itu adalah amalan yang mirip seperti ibadah, tapi tidak ada contohnya di dalam syariat. Itu namanya bid'ah. Mirip persis, tapi nggak ada dalilnya. Apa contohnya, Ustaz? Sering saya sampaikan, sholat subuh 4 rakaat. Itu kan bagus. Bilang bagus. Atau Ustaz, sholat berjamaah kan pahalanya besar. Ya, bagaimana kalau sholat qobliyah, ba'diyah kita berjamaah? Nah, tidak boleh, itu bid'ah. Itu contoh umum, tidak ada yang marah. Tapi kalau contoh lebih spesifik, itu nanti bisa menjadi tidak enak. Itu dalam kajian khusus. Ya, jadi yang jelas, orang bertakwa itu perintah dikerjakan, larangan dihindarkan. Jangan dicampur. Kalau perintah dikerjakan, larangan dikerjakan juga, kan infas balancing. Oh tidak, itu orang fasik, orang munafik, orang musyrik mencampur aduk antara perintah dan larangan. Dosa besar. Soal hisab nanti di akhirat sudah kita kaji itu. Nama dibilang jadi orang bertakwa itu sinyalnya hidup dia. Oh ini perintah kerjakan, oh ini larangan tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian yang ketiga, selalu sudah siap sebelum datang waktu ibadah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dan di antara mereka ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ini artinya waktu sholat misalnya jam 12. Jam 12 kurang 15 menit dia sudah siap. Kalau orang beriman begitu azan dia berangkat. Kalau orang muslim begitu azan baru azan dia tunda. Tapi kalau orang bertakwa sebelum azan dia sudah siap. Seperti itu diantaranya. Dia kedepankan kebaikan. Memberikan infak sebelum diminta. Dia sudah tahu, sudah paham dia bahwa ini butuh lagi. Dia berinfak, itu orang bertakwa. Tapi begitu diminta dia kasih, itu baru beriman. Kalau kita minta nggak ngasih, itu orang muslim. Bisa nanti ke bawah lagi dia, muslim fasik. Jadi intinya orang bertakwa itu dia sinyalnya hidup, gitu ya. Sudah dalam keadaan siap 15 menit sebelum masuk waktu sholat, 20 menit sebelum berbuka puasa sudah dalam keadaan wudhu, membaca Al-Quran dan doa dan lain-lain. Itu orang bertakwa seperti itu dia dalam melaksanakan ibadah. Baik, kemudian yang keempat, orang bertakwa itu hawa yang dominan dalam dirinya adalah mutmainnah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Dia orang bertakwa itu jiwanya tenang dia. Orang yang tenang tidak mudah tersinggung. Kalaupun marah, tidak melewati sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Ya, jika sesuatu dengan syariat dan tentang syariat, dia marah. Ya, anaknya belum juga sholat, atau sudah azan, dia marah. Tapi kalau anaknya mecahkan gelas, tidak usah marah, nasihatin. Jadi marahnya itu pakai dalil ya. Tenang dia orangnya, tenang, tidak gampang tersinggung. Orangnya sangat terbuka, sangat asyik ketika berdialog dengannya. Ya, tidak mematahkan orang, tidak merendahkan orang. Nah, mungkin kita pernah merasakan kalau kita bertemu dengan orang yang bertakwa seperti ini. Jadi tercermin ketenangan pada wajahnya, dari sikap dan seterusnya. Itu orang bertakwa.
Yang kelima, orang yang bertakwa itu niatnya adalah mukhlas. Jadi niat itu ada yang ikhlas, ada yang mukhlas. Ya, ada yang ikhlas, ada yang mukhlas. Kita lihat Allah berfirman, "Illa ibadaka minhumul mukhlasin." Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlas di antara mereka. Mukhlas ditinjau dari ilmu shorof adalah isim maf'ul. Mukhlas artinya orang yang diikhlaskan oleh Allah. Orang mukhlas niatannya tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah futur atau ngambek. Orang mukhlas adalah orang yang terus menerus istiqomah. Itulah orang takwa yang sesungguhnya. Misalnya saya membantu seseorang setiap bulan sekian, terus sampai bertahun-tahun. Lalu yang saya bantu itu cerita kepada yang lain. Itu Ustadz Purba dari dulu bantunya begitu terus, nggak berubah-ubah. Saya dengar, akhirnya saya stop bantuan itu, saya alihkan kepada yang lain. Itu masih ikhlas, mukhlis yang lain. Nah, tapi kalau mukhlas, saya bantu seseorang, dia cerita kepada orang lain, Pak Ustadz Purba dari dulu bantuannya segitu aja. Saya dengar, tetap saya kasih. Tidak saya berhentikan, tetap saya kasih. Orang bilang, Ustadz Purba kok tetap membantu dia, padahal dia sudah bicara begini-begini. Saya membantu dia bukan karena dia, tapi karena Allah. Terserah dia mau bicara apa. Nah, itu namanya mukhlas. Tidak terpengaruh dengan keadaan. Itu namanya mukhlas. Ya, jadi sudah diikhlaskan dia oleh Allah, dan itu tidak mampu setan menggoda dia. Itu orang bertakwa. Kalau mukhlis mesti beriman. Kemudian orang bertakwa adalah selalu berhati-hati di mana saja. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapus keburukan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Jadi orang bertakwa itu di mana saja berada, ya, dia selalu hati-hati. Kemudian dia selalu berbuat baik untuk menutupi dosa-dosa kecilnya, kehilafannya. Dan dia selalu bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, ya, dengan tutur kata yang baik, dengan sikap yang baik, tidak mudah menuduh orang sesat, tidak mudah menuduh orang macam-macam. Nah, ini seperti itu. Ini hamba-hamba Allah, ciri orang yang bertakwa yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh, orang bertakwa itu tidak pernah berduka cita. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah. Jadi tidak pernah duka cita, tidak pernah sedih hati, tidak pernah kecewa, tidak pernah cemas, karena memang sudah batinnya itu connect kepada Allah. Itu pantas kalau tanpa hisab orang takwa itu. Makanya ini kita harus usaha. Yang kedelapan, orang bertakwa itu benar-benar bertauhid. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat menggantungkan harapan, tidak punya anak dan tidak pula dilahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Jadi mentauhidkan Allah orang yang bertakwa itu. Disebutkan dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Menyembahnya kepada Allah, minta tolongnya pun kepada Allah, menggantungkan harapannya pun kepada Allah. Itu orang bertakwa. Nah, kalau orang musyrik tadi itu seperti kita jelaskan, na'budunya kepada Allah, tapi nasta'innya kepada selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kesembilan, orang bertakwa itu memiliki ihsan. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Fa'akhbirni 'anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Ini malaikat Jibril menyamar sebagai manusia di Masjid Nabawi. Apa itu ihsan? Qala, Nabi bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kabarkanlah kepadaku hai Jibril tentang ihsan. Beliau bersabda, engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan tentu engkau tidak dapat melihat Allah, namun sesungguhnya Allah selalu melihat engkau. Orang bertakwa itu merasa diawasi oleh Allah dalam segala keadaan. Oleh karenanya tidak berani macam-macam, karena dia merasa diawasi. Ada CCTV-nya, ada CCTV-nya yang selalu mengawasi dia. Itu namanya ihsan. Ini hamba-hamba. Yang ke-10, orang bertakwa itu memiliki ainul yakin dan hakul yakin. Ainul yakin artinya dengan melihat ciptaan Allah semakin bertambah keyakinannya kepada Allah. Misalnya dilihat pohon kelapa, batangnya ada buahnya, ada sawitnya, ada batoknya, ada kelapanya, ada airnya. Dari manalah air itu masuk? Tidak ada selang di pohonnya. Subhanallah, Maha Suci Allah, Maha Kuasa Engkau ya Allah. Enggak masuk akal, tapi itulah kuasa Allah. Jadi begitu lihat seperti itu, bertambah yakin dia kepada Allah. Gitu. Kemudian hakul yakin, benar-benar kokoh keyakinannya kepada Allah, tidak akan pernah luntur. Hakul yakin dia kepada ketetapan Allah, kepada syariat yang Allah turunkan kepada Rasulnya, kepada janji-janji Allah, surganya Allah, kelak nerakanya Allah. Dia hakul yakin, tidak ada keraguan, benar-benar hakul yakin. Itu orang bertakwa. Nah, ini hamba-hamba Allah. Jadilah orang yang benar-benar bertakwa. Ya, sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi benar-benar bertakwa. Jadi takwa itu bertingkat-tingkat juga ya. Ini hamba-hamba Allah. Baik, untuk mendukung program Majelis Studi Dakwah Terapan yang sudah subscribe, like and share, serta memberikan dukungannya, kami ucapkan jazakumullah khair. Kritikan, saran, pertanyaan tulis pada kolom komen atau lewat WA. Dan untuk menyaksikan video-video sebelumnya, tulis di YouTube Ustadz Arifin Purba Official, insya Allah akan bertemu. Dan kemudian nanti kita akan lanjutkan pada kajian tentang mizan. Kita tutup pertemuan kita untuk kali ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.